Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik Mapel IPA di pertemuan kedua. Saya ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali tugas yang kemarin. Kemarin kalian mengamati bunga dan menggambarnya serta menunjukkan nama bagian-bagiannya. Banyak yang sudah betul dan banyak juga yang karyanya sangat bagus. Anak-anak masih ingat dengan sekolah kita kan? Di depan sekolah kita ada bunga sepatu. Coba kita lihat lebih dalam. Bagian-bagian dari bunga sepatu adalah kepala putih. Ini adalah sel kelamin betina. Sementara yang kuning, ini adalah benang sari. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Ini adalah sel kelamin jantan. Yang mencolok warnanya ini adalah mahkota bunga. Ini namanya adalah kelopak bunga. Kita lihat dalamnya. Di dalamnya ada lanjutan dari putih, namanya bakal biji. Ini di sini nih ya, bakal biji. Nah, ini semuanya melekat di dasar bunga. Dan penghubung bunga dengan batang ini adalah tangkai bunga. Lihat kembali apa fungsi bagian-bagian dari bunga. Amatilah gambar berikut ini. Ada kepala putih, ada tangkai putih, ada kepala sari, di situ ada serbuk sarinya, kemudian ada tangkai sari, kemudian ada bakal biji, dan ada dasar bunga. Bagian yang paling indah dari bunga adalah mahkota bunga. Kemudian di bawahnya ada kelopak bunga, dan bunga dihubungkan dengan pohon lewat tangkai bunga. Anak-anak, apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut? Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Kemudian dasar bunga adalah tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga ini melindungi bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putih merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Apakah bunga yang kalian gambar kemarin semuanya ada bagian bunganya ini? Karena memang tidak semua bunga lengkap ada bagian-bagiannya. Anak-anak, dalam pertemuan pertama dan sedikit pengantar di awal, ini dapat kita simpulkan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah dengan menggunakan biji. Jadi kalau kalian nanam tanaman dengan menggunakan biji, artinya kalian mengembangkan tanaman itu secara generatif. Agar terbentuk biji, tanaman harus memiliki bunga. Nah, proses pembentukan biji diawali dengan proses penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina. Benang sari menyerbuki putih. Kemudian terjadilah pembuahan, dan dengan izin Allah akhirnya bisa terbentuk buah dan biji. Selanjutnya,
Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan berikutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang alami, tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon. Ini adalah contohnya tunas bambu dan pisang. Tunas daun contohnya adalah cocor bebek. Umbi batang contohnya adalah kentang. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah. Umbi akar contohnya adalah wortel. Akar tinggal atau rizoma contohnya adalah kunyit, laos, jahe. Geragi atau stolon contohnya adalah rumput teki. Masih banyak contoh tanaman lainnya. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Okulasi atau tempel, mengenten atau menyambung, stek, mencangkok, merunduk, mangga bisa ditempel atau okulasi. Kalau mengenten, mangga pun bisa. Cangkok hanya bisa dilakukan pada tanaman dikotil berkeping 2. Merunduk, ini contohnya. Tambahannya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah mengembangkan tanaman dengan mengambil jaringan tanaman dengan media dan cara yang khusus. Anak-anak, itulah tambahan kali ini, perkembangbiakan vegetatif, baik secara alami maupun secara buatan. Sekian dulu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.